Yang ya, saya Cecilia, biasanya dipanggil Cece, Ya. dari 11D SMA 1. Ya, saya Sadifa Andria, bisa dipanggil Aisyah, dari SMA Islam. Saya Murtaini, biasa dipanggil Aini. Saya dari kelas 11D dan dari SMA 1. Ya. Saya Nadifada Rami Sederma, biasa dipanggil Anda. Saya Dimas Anariadi, biasa dipanggil Dimas. Ya. Salam kenal ya Om. Ya. Ya, baik, perkenalkan kita dari SMA Negeri 1 Tuban akan mewawancarai Anda tentang kewirausahaan. Ya. Nah, sebelumnya kami ingin bertanya tentang nama dan usaha yang Anda miliki. Nama saya Teguh. Panggilannya Gagu. Usahanya industri batu kapur. Tahu batu kapur? Tahu yang putih itu kan Yang gimana? yang kapur putih itu beda. Beda. Yang batu kapur itu gamping. Oh, ganteng ya. Tahu ya? Tahu. Batu yang dibakar. Ya. Ya. Nah, sebelumnya ada yang menginspirasi atau mungkin cerita awal mula gimana bisa mulai bisnis ini dan kenapa memilih menjalankan bisnis ini? Oh, awalnya itu kan bapak saya usahanya juga batu kapur. Jadi cuma ini saya kan lebih mengembangkan lagi. Yang dulunya dari tradisional, sekarang agak semi modern. Selanjutnya, apa tantangan terbesar yang Anda hadapi dan apa solusi dari tantangan tersebut? Tantangan semua usaha kan ada tantangannya ya pasti ya. Ya, tantangan terbesar itu kalau dari saya itu rata-rata ya satu itu dari pasar, dua permodalan, tiga itu sumber daya manusianya. Karena rata-rata pekerjaannya masih semi itu ya, semi agak kasaran kan hubungan dengan batu. Jadi kita agak kesusahan sedikit kalau masalah SDM-nya. Kira-kira Gitu. batu itu nanti dipakai apa? Kalau misal setelah dipasarkan gitu, biasanya bisa dipakai apa gitu? Kalau kapur itu kebutuhannya buat industri baja bisa, industri bata ringan. Pembakaran ya berarti? Ya, industri bata ringan, terus industri apa itu gula bisa, terus smelter itu juga bisa. Itu ya, apalagi Baik, selanjutnya saya akan bertanya tentang strategi pemasaran yang biasa Anda lakukan untuk memasarkan produk Anda bisnis. sementara ini saya pakai relasi ya, link ya. Jadi saya kembangkan jaringan saya, kenal-kenalan dari teman, dari termasuk saya juga iklan di itu apa internet seperti di Indonetworld. Itu kan ada kan apa web yang buat promo itu Indonetworld ya, tahu. Nah, seperti itu. Facebook juga pasang. Kan sekarang banyak itu Google misalnya pengusaha apa batu kapur wilayah Tuban, wilayah Jawa Timur, Indonesia itu juga ada. Berarti masih mengandalkan sosial media ya, meskipun Sosial media dan offline link tadi. Ya, terus juga penetrasi langsung ke pabrik, misalnya ada pabrik gula atau pabrik bata ringan, kita datangi sambil menawarkan produk kita. Kalau dari media sosial itu ada plus-minusnya nggak? Mungkin kayak susah buat menjelaskan secara langsung tentang produknya atau bagaimana gitu, atau justru malah lebih lancar di sosial media daripada secara langsung gitu. Kalau media sosial tuh yang saya hadapi itu mereka rata-rata kan banyak sekali ya yang tanya. Nah itu kendalanya nanti kan tidak semuanya goal. Itu kan banyak yang tanya-tanya aja, cuma tanya-tanya itu buahnya. Jadi kita nggak tahu kan yang tanya itu benar apa enggak kan. Tapi alhamdulillah juga ada yang nyantol. 50-50 ya memang. Ya paling ya 20% lah untuk nyantolnya, tapi nggak apa-apa namanya usaha ya. Iya, proses. Kalau langsung direct ke pabriknya kan langsung itu pabrik gula, itu pabrik batangnya langsung tahu itu benar-benar membutuhkan. Tapi kalau di medsos kan yang tanya aja buahnya, dan itu ada nanti yang cuma dia tanya, yang cuma dia tuh pengen tahu, terus dia tuh trading, cuma pengen tahu barang kita, dia pasarkan lagi ada. Tuh.
Apalagi maafnya nggak tanya. Saya ingin bertanya kalau saran untuk pengusaha yang baru mau memulai usahanya. Baru mulai usaha maksudnya yang udah nggak sekolah ya? Iya. Iya. Yang udah nggak sekolah jelas satu itu kan niat dulu, niat dan itu apa? Punya niat untuk apa yang mau dijual atau mau dia usaha apa itu penting dulu. Nah untuk nanti permodalan kan bisa ditata. Sekarang kan mudah permodalan ya. Yang penting niat, terus mau belajar. Nanti kedepannya kalau kita sudah tetap melakukan hal tersebut, lama-lama nanti pasti akan ketemu jalannya. Jadi jangan terlalu banyak perhitungan. Kalau ya emang harus perhitungan itu sudah ada sebelumnya, tapi jangan terlalu mendetail. Misalnya saya mau jualan toko, nanti kalau gini-gini bagaimana? Itu nanti pada akhirnya nggak jalan-jalan. Ya kita perhitungan tetap ada perhitungan, kita lakukan, kita action. Habis itu nanti kalau ada masalah mesti ketemu jalan sendiri, solusinya sendiri. Jadi action dulu yang penting. Ya jalani dulu. Berarti harus punya tekad yang kuat sama berani mengambil tantangan. Nah betul, harus berani juga. Karena usaha itu kan ya, namanya usaha kan ya gimana ya, nanti kita nggak tahu ya kan berhasil apa enggak. Yang penting kita harus mulai dan berani. Dan harus mau belajar terus. Kita usaha bidang apa, kita pelajari, fokus ke hal tersebut. Gitu. Selanjutnya, apa pencapaian terbesar yang pernah Anda raih dalam bisnis ini? Saya kira pencapaian terbesar saya ini ya sudah terbesar, karena kan syukur alhamdulillah. Iya. Maksudnya ya alhamdulillah saya sudah punya beberapa perusahaan, ya punya aset-aset lah. Terus ya itu saya kira udah saya anggap terbesar ya. Kalau terbesar itu bagaimana ya, kan nggak susah ya, sampai besar sampai apa ya. Jadi ya terbesarnya ya saat ini terbesar. Kalau nanti bisa besar lagi, ya jadi terbesar lagi, gitu aja. Pernah kepikiran bisnis lain nggak sebelum menjalankan bisnis ini? Kan ini tadi dapat inspirasi Ya, dari ya. Pernah sih, saya pernah itu jadi pangkalan LPG 3 kilo itu dulu waktu konversi dari minyak tanah ke LPG 3 kilo saya pernah buka itu kan juga saya anggap dulu kan peluang, tapi ternyata nggak berhasil. Terus pernah jualan kuliner juga pernah. Terus saat ini saya buka warung kopi, warung sudah buka di Perbon sana. Itu ada lagi yang menanyakan? Mungkin itu aja sih. Iya. Mau tanya katanya. Berarti kalau harus memulai usaha itu juga menguasai di bidang pemasaran juga ya? Marketing sangat penting. Pemasaran maksudnya bukan harus menguasai ya, paling nggak kita punya niat belajar dan punya keinginan tadi yang penting. Kalau kita menguasai itu ilmu kan terlalu luas ya, nggak bisa kita menguasai ya. Paling kita harus benar-benar punya tekad. Nanti saya harus bisa, paling nggak tahu lah, masa misalnya jualan roti bakar kan. Marketingnya paling kan cuma nanti ya mengandalkan orang datang, promosi. Tidak harus menguasai semuanya kan, nggak harus. Ya itu tadi, kita kalau beranggapan kita harus menguasai semua. Ya belum nggak akan kita mulai lagi soalnya belum merasa belum menguasai. Jadi yang penting action dulu mas. Itu. Ada lagi. Terus bagaimana cara Anda mengatasi kritik dan saran dari pelanggan Anda gitu? Cara mengatasi masalah? Kritik dan saran itu saya selalu saya jadikan masukan ya. Apapun itu ya. Terus saya berusaha untuk selanjutnya memberikan yang mereka inginkan. Kan banyak tiap-tiap pabrik itu kan maunya kan beda-beda. Nah, jadi kalau saya sebagai produsen saya selalu kalau bisa saya bisa memenuhi kebutuhan mereka. Jadi mereka butuh apa, saya tampung, saya berusaha untuk memberikan seperti yang mereka inginkan. Gitu. Jadi beri masukan ya, biar beri saran juga kan. Ya, apalagi? Sudah.
Sudah cukup. Terima kasih waktunya. Mohon maaf untuk mengganggu siang-siang. Kurang lebihnya kami mohon maaf ya. Sudah? Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya, Pak. Ada juga semua. Ada kesalahan kata dari kami yang kurang pantas. Udah, baik. Terima kasih. Oke, terima kasih ya.